Halo cuy, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada episode kali ini aku akan menceritakan sebuah film horor yang baru rilis berjudul Night End 2022, menceritakan tentang teror mengerikan yang dialami seorang pria di sebuah apartemen. Tak hanya itu, di akhir film akan ada plot twist yang bener-bener gila sih cuy. Penasaran? Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Yo wes, langsung gas filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang tinggal di apartemen. Ia bernama Ken Barber. Ken adalah seorang YouTuber yang membahas tentang tumbuh-tumbuhan. Akan tapi, karena channelnya selalu sepi, ia meminta pendapat pada temannya yang bernama Terry. Sebelum memberikan saran, Terry mengatakan bahwa di salah satu video Ken, ia sempat melihat barang jatuh dengan sendirinya. Ken jelas bingung, namun setelah dicek, ternyata benar. Pada sebuah video, nampak suatu barang di belakang Ken jatuh dengan sendirinya. Ken lalu bertanya pada mantan istrinya yang bernama Casey. Ia pun menyarankan agar Ken mencari tahu sejarah apartemen barunya. Lalu, setelah dicek, nampak Ken sangat terkejut membaca informasi mengenai kasus di apartemen tersebut. Aneh sekali, Ken tiba-tiba saja mimisan. Setelah minum obat, ia lalu membuat video penjelasan tentang apa yang tadi ia baca. Ternyata, pada tahun 1915 terdapat sebuah kasus mengerikan di kamarnya. Seorang wanita muda bernama Roberta Wildwood jatuh dari jendela. Setelah sebelumnya mencoba membunuh ayahnya sendiri dengan sebuah kapak. Roberta tewas di tempat, namun ayahnya berhasil selamat. Dan tiba-tiba, Hello? terdengar suara ketukan. Ken lalu bertanya siapa di luar. Namun, karena tak ada jawaban, ia pun langsung mengeceknya. Setelah kejadian itu, Terry menyarankan agar Ken membuat konten horor lalu mengirimkan video buatannya kepada sebuah channel besar bernama Dark Corner agar Ken mendapat uang dan channelnya semakin dikenal. Terry juga menyarankan agar sahabatnya itu membuat sebuah toples roh atau spirit jar. Mendengar saran Terry yang lumayan panjang, Ken menjadi haus. Ia pun pergi sebentar untuk mengambil bir dan saat kembali, What the fuck? sangat aneh, dua ekor bangkai burung muncul di atas laptopnya. Karena terkejut, ia pun mematikan VC Terry lalu mulai membuat konten tentang hal yang ia alami. Akan tapi, tiba-tiba saja pintu kamarnya terbuka. Padahal, Ken merasa bahwa tadi pintu tersebut sudah dikunci cuy. Terlihat di belakang Ken muncul bayangan yang mendekat. Karena merasa itu hanyalah halusinasi, ia pun mencoba untuk menenangkan diri. Dan ternyata, setelah kejadian aneh tersebut, Ken lantas menuruti saran Terry untuk membuat spirit jar. Tak hanya itu, Ken juga membeli sebuah buku tentang roh dan hantu buatan Colin Albertson. Saat dirasa siap, ia mulai mengucap suatu mantra yang kurang lebih intinya adalah Ken meminta agar roh dan kesialan datang. Lalu, saat Ken membuka spirit jar-nya, tiba-tiba saja Ken menghilang dan terdengar suara teriakan. Tapi untung saja Ken ternyata hanya jatuh dari kursi. Terry pun meminta penjelasan mengenai suara teriakan tadi. Namun, keanehan lagi-lagi muncul. Ken menjelaskan bahwa ia tak mendengar suara apapun, padahal jelas tadi terdengar suara teriakan. Lalu, Ken yang merasa ingin muntah pun pergi menuju kamar mandi. Dan tanpa diduga, dari mulutnya keluar sebuah gulungan kertas. Ken yang semakin bingung lantas mandi untuk menjernihkan pikirannya. Namun, tanpa ia sadari,
Setelah mandi, Ken lalu menelpon Colin Albertson untuk mencari penjelasan. Colin pun meminta agar Ken memperlihatkan toplesnya. Dan ternyata, karena sebelumnya Ken tidak menggunakan persembahan, Colin menyimpulkan bahwa toples roh itu masih kosong. Ia lalu meminta Ken agar membuka toplesnya. Dan ternyata, memang benar dari dalam tak keluar asap atau apapun. Dirasa penjelasan Colin tidak membantu, Ken pun memilih untuk melihat isi buku tersebut. Tapi anehnya, saat membaca tentang iblis, tiba-tiba saja kepala Ken menjadi pusing. Lalu, saat Ken menoleh ke belakang, untung saja tadi hanyalah mimpi. Tapi anehnya di sini nampak Ken mimisan. Sejak kejadian itu, kehidupan Ken menjadi sangat kacau. Ia selalu mendengar suara ketukan pintu dan hampir tiap hari mengalami mimpi buruk. Puncaknya, pada suatu malam, Ken melihat asap yang bergerak. Setelahnya, pintu kamarnya tiba-tiba saja tertutup sendiri. Karena tak tahan lagi, Ken memohon agar Roberta pergi dari sana. Ia lalu menelpon Casey dan mengatakan apa yang baru saja dirinya alami. Tapi di sini, bukannya membantu, Casey malah mengira mantan suaminya tersebut mabuk. Merasa tak ada yang mengerti dirinya, Ken melampiaskan emosi dengan melempar semua barang di kamar. Tak hanya itu, ia juga meminum cairan penenang dengan dosis tinggi. Ken lalu mencoba menelpon Terry, tapi sama saja, ia juga mengira Ken sedang mabuk. Di sini terungkap sebuah fakta bahwa 2 tahun yang lalu, Ken sempat terkena gangguan saraf. Bukannya mencari jalan keluar, 2 sahabat itu pun malah berdebat. Lalu setelahnya, ia mendapat telepon dari Colin yang menyimpulkan bahwa Ken bukan diganggu oleh arwah Roberta, melainkan ibu kandungnya yang sangat jahat bernama Yvonne Willwood. Colin juga berjanji akan mengirimkan toples roh miliknya untuk membantu. Tapi sebelum itu, ia meminta agar Ken menunjukkan gulungan kertas miliknya. Ken pun pergi menuju kamar mandi, akan tapi muncul keanehan. Colin tiba-tiba saja melakukan sebuah ritual. Ad legundum eos parata eos wind. Oh, yeah, this is it. Very interesting, thank you. Lalu, setelah Ken menunjukkan gulungan kertas itu, Colin berjanji akan memperbaiki semuanya. Beberapa jam kemudian, Ken yang sedang video call dengan Casey tiba-tiba saja mendapat telepon mengenai kerjasama dari Dark Corner. Esok harinya, terlihat satu persatu teman Ken mulai dari Terry, Casey, dan Colin diwawancarai oleh Dark Corner. Ia juga mengundang seorang paranormal untuk mengawasi jalannya acara. Setelah Ken menunjukkan toples roh milik Colin, Dark Corner lantas mulai melakukan video call bersama untuk memulai acara. Tapi sebelum itu, Colin meminta agar Ken membuka satu persatu barang yang ia kirim. Mulai dari batu ungu, ceker burung, dan yang terakhir, wanjir, Colin mengirimkan ibu jempol tangannya sendiri, cuy. Tak sampai di situ, ia juga meminta agar Ken membaca amplop yang ia kirimkan sembari menghidupkan lilin. Ternyata itu adalah sebuah mantra. Setelah membacanya, Colin meminta agar Ken menaruh toples di tangan kiri. Lalu, 2 orang ini secara bersamaan membaca sebuah mantra dengan disaksikan Dark Corner beserta teman-teman Ken. Dan saat bacaan mantra selesai, akhirnya arwah Roberta muncul. Nampak di belakang Ken, Roberta datang sembari membawa kapak. Tak hanya itu, tiba-tiba saja toples roh tadi menghilang. Namun, keanehan terjadi. Saat semua orang panik, terlihat Colin malah senyum dengan sangat aneh. Dan ternyata, yang dipanggil oleh Ken bukanlah Yvonne ataupun Roberta, melainkan seorang iblis bernama Itza Talakel. Colin yang tanpa diduga merupakan penyembah iblis nampak puas karena rencananya berhasil. An everlasting age of torment. Iblis itu lalu mendatangi semua orang, mulai dari paranormal, Dark Corner, Terry, dan Casey. Saat semua sudah dirasuki, Itza Talakel akhirnya menampakkan wujudnya. Ia mencoba untuk menculik Ken, namun di sini Ken berhasil pergi keluar.
Terlihat seluruh wilayah dekat apartemen menjadi bersinar, sedangkan Ken hanya terduduk menyesali apa yang telah ia lakukan, dan film pun berakhir. Keren sih cuy filmnya. Jika ada rekomendasi film horor atau thriller, komen di bawah, oke? Yo wes, mungkin segini saja yang dapat aku sampaikan tentang film Night End 2022. See you next time dan bye-bye.